Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Kali ini kita masih dalam bedah soal TKA, khususnya bidang bahasa Indonesia, dan kali ini kita masuk ke kisi menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan, atau ketepatan informasi di dalam teks. Bagaimana? Sudah siap belajar? Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Nah, kali ini kita masih dalam kompetensi evaluasi dan apresiasi. Ananda nanti di sini akan diminta untuk menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan, atau ketepatan informasi di dalam teks disesuaikan dengan option yang disuguhkan. Kita akan mulai dulu dari konsep untuk menilai kualitas informasi teks. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari keakuratan. Nah, di sini kita akan menilai apakah fakta, data, dan statistik dan kutipan yang disajikan dalam teks benar, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan sumber terpercaya atau realitas ilmiah atau sejarah yang sudah umum diterima. Contohnya, apakah angka atau tanggal yang disajikan penulis sudah ketinggalan zaman atau mungkin bertentangan dengan temuan yang terbaru. Nah, kita juga akan cocokkan nanti apakah tanggalnya sesuai atau angka-angka yang disajikan atau data-data yang disajikan sesuai tidak. Nah, seperti itu. Dan di sini Ananda harus teliti apakah ada angka yang diletakkan terbalik atau bagaimana. Selanjutnya, kita akan menilai juga kesesuaian. Di sini kita akan menilai apakah bukti yang digunakan itu relevan untuk mendukung klaim utama penulis, atau bukti yang baik itu harus secara langsung berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya, apakah penulis menggunakan data penjualan es krim untuk membuktikan perubahan iklim? Ini tentu saja tidak valid dan tidak sesuai. Seperti itu ya, tidak ada korelasinya, tidak sesuai untuk membuktikan fakta tentang perubahan iklim itu hanya dari penjualan es krim. Seperti itu ya. Selanjutnya, itu yang akan kita nilai adalah kecukupan. Nah, di sini kita akan menilai apakah jumlah bukti yang disajikan penulis itu cukup kuat untuk membenarkan kesimpulan atau argumennya. Kita bisa ajukan pertanyaan seperti apakah penulis hanya menyajikan satu studi kasus dari satu desa kecil yang untuk menarik kesimpulan umum tentang seluruh negara. Ini tentu tidak akan cukup, karena setiap negara itu punya masalah yang berbeda-beda dan tidak mungkin hanya diambil dari satu desa kecil dan digeneralisasikan untuk satu negara. Selanjutnya, ketepatan. Di sini kita akan menilai apakah bahasa, istilah, dan metodologi yang digunakan penulis sudah tepat, jelas, dan tidak menyesatkan. Hal ini juga mencakup penilaian terhadap kredibilitas sumber. Perhatikan sumber yang digunakan. Contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, apakah penulis ini menggunakan sumber anonim atau opini pribadi sebagai pengganti data ilmiah? Apakah istilah yang digunakan ini memiliki makna ganda yang membingungkan? Nah, cek juga sumbernya itu apakah opini atau web yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau mungkin dari jurnal ilmiah. Dan tentunya pastikan kredibilitas sumber seperti yang disampaikan sebelumnya. Penilaian kualitas informasi ini sangat erat kaitannya dengan kredibilitas sumber yang digunakan penulis. Tanyakan selalu untuk menanyakan siapa penulis atau penerbitnya. Apakah mereka memiliki keahlian, otoritas dalam bidang yang dibahas? Lalu kapan diterbitkan? Apakah informasi itu terbaru, masih up to date? Penting untuk topik ilmu pengetahuan atau teknologi, karena biasanya yang digunakan itu 5 tahun terakhir. Lalu apa tujuannya? Apakah teks bertujuan menginformasikan objektif atau mempersuasi atau menjual? Berpotensi bias, seperti itu. Nah, strategi menjawab soal evaluasi kritis ini adalah dengan pertama, tentukan dulu klaim utamanya. Identifikasi argumen pokok yang ingin disampaikan penulis, biasanya ada di awal atau di akhir teks. Lalu petakan bukti, pisahkan setiap bukti pendukungnya, data, statistik, contoh, dan kutipan. Lalu lakukan uji kualitas, uji setiap bukti berdasarkan kriteria keakuratan, kesesuaian, dan kecukupan. Dan jika soal menanyakan kelemahan, cari bukti yang tidak relevan, tidak cukup, atau diragukan keakuratannya. Sedangkan jika soalnya menanyakan kekuatan, cari bukti yang spesifik, berasal dari sumber otoritatif, dan langsung mendukung klaim. Dan gunakan sikap objektif. Jangan biarkan pengetahuan atau opini pribadi mempengaruhi penilaian Ananda. Fokuslah pada apa yang ada di dalam teks dan logika penyampaian. Nah, ini yang paling sering nih bermasalah.
Ketika kita menjawab soal, itu yang kita jawab memang berdasarkan teks, bukan opini pribadi atau pengetahuan yang kita punya sebelumnya. Meskipun mungkin kita punya pengetahuan yang cukup luar biasa ya tentang teks tersebut, tapi yang ditanyakan adalah seputar teks. Jadi tidak usah mengkaitkannya dengan opini pribadi ataupun pengetahuan yang Ananda punya sebelumnya, karena itu akan membuat bias. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita mulai dulu dari soal yang pertama. Mengapa kedua teks tersebut menyebutkan dampak kesehatan yang timbul dari konsumsi pangan yang terkontaminasi rodamin B? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, kalau yang sudah mengikuti sebelumnya, ini sudah kita bahas berulang kali ya. Cuman pertanyaan berbeda-beda sesuai dengan kisi-kisi. Oke, kita akan baca kembali soalnya. Teks 1. Rodamin B adalah zat pewarna yang tersedia di pasar untuk industri tekstil. Zat ini sering disalahgunakan sebagai zat pewarna makanan dan kosmetik di berbagai negara. Jenis makanan yang mengandung rodamin B diantaranya kerupuk, terasi, dan makanan ringan. Zat ini juga banyak ditemukan pada kembang gula, sirup manisan, dawet, bubur, ikan asap, dan cendol. Tampilan makanan yang menggunakan zat ini cenderung menarik dan terkesan menawarkan cita rasa tinggi sehingga ketika harga jualnya tidak semahal tampilannya, banyak yang tertarik untuk membeli dan mengonsumsinya. Zat ini paling berbahaya bila dikonsumsi karena menyebabkan gangguan pada fungsi hati, bahkan kanker hati. Apabila mengonsumsi makanan yang mengandung rodamin B, dalam tubuh akan terjadi penumpukan lemak, sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Dampaknya baru akan kelihatan setelah puluhan tahun kemudian. Jika sudah masuk dalam tubuh, akan mengendap pada jaringan hati dan lemak, tidak dapat dikeluarkan, dan dalam jangka waktu lama bisa bersifat karsinogenik. Teks 2. Rodamin B berbentuk serbuk kristal, berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan akan berwarna merah terang, berpendar, dan berfluoresensi. Rodamin B merupakan zat warna golongan xanthanes dye dan digunakan pada industri tekstil dan kertas sebagai pewarna kain, kosmetika, produk pembersih mulut, dan sabun. Rodamin B memiliki berbagai nama lain, antara lain tetraethylrodamin, rheoninin B, D, dan C, red nomor 19, Votrate 15, ADC rodamin B, isenrodamin, dan brilliant pink B. Rodamin B mengandung senyawa klorin Cl yang merupakan senyawa halogen yang paling berbahaya dan reaktif. Jika tertelan, senyawa ini akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh dengan cara mengikat senyawa lain dalam tubuh. Mengonsumsi bahan pangan yang mengandung rodamin B dalam jangka waktu panjang dapat terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologis tubuh, bahkan dapat menyebabkan tumbuhnya kanker hati. Nah, baik, kita akan membahas mengapa kedua teks tersebut menyebutkan dampak kesehatan yang timbul dari konsumsi pangan terkontaminasi rodamin. Jadi dia lebih bertanya tentang lebih ke konsumsi pangannya ya, dan dampak kesehatannya pada konsumsi pangan. Jadi kita lihat. Mendorong masyarakat untuk menghindari rodamin B dalam berbagai keperluan. Ini salah, karena dia masih kita butuhkan dalam industri tekstil ya, jadi nggak semuanya harus ditinggalkan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rodamin B dalam makanan benar. Dia tadi menjelaskan itu, bahwasanya akan banyak dampak kesehatan yang dirasakan. Menunjukkan bahwa rodamin B aman digunakan dalam industri tekstil dan kertas. Memang aman, di awal juga aman, cuman kalau ditanya dampak kesehatan ini tidak berhubungan. Sehingga ini dicoret, salah. Menjelaskan bahwa rodamin B adalah zat berbahaya jika dikonsumsi, terutama dalam jangka waktu panjang, betul. Dan memperingatkan masyarakat agar menghindari makanan berwarna mencolok yang berisiko mengandung rodamin B. Ini juga ada tadi ya, karena rodamin B ini membuat warna makanan ini mencolok. Jadi jawabannya adalah B, D, dan E. Untuk pembahasan lebih detail bisa dibaca pada slide berikut. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, kita akan baca terlebih dahulu. Di sini soalnya setuju atau tidak setuju. Nah,
Berdasarkan percakapan tersebut, mengapa pendapat Sena sangat baik dalam menilai keakuratan dari informasi yang disajikan? Nah, kita baca ya. Teks tersebut sangat menarik dan bisa menambah wawasan kita, terutama jika kita berencana untuk mengembangkan suatu bisnis kecil. Rio, iya, pilihan katanya juga sangat mudah dimengerti, sehingga orang yang awam terhadap istilah di bidang ekonomi juga mudah untuk memahami isi informasi yang disajikan. Sena, aku sependapat dengan kalian berdua, tetapi rasanya teks tersebut akan lebih baik jika disertai data pertumbuhan UKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir atau pendapat ahli di bidang ekonomi. Pertanyaannya, kenapa pendapat Sena itu paling baik dalam menilai keakuratan? Sebenarnya untuk menjawab soal ini kita tidak perlu baca teksnya ya, karena sudah jelas di percakapan sebenarnya. Tapi kalau misalnya Anda mau lebih yakin, boleh dibaca sekilas. Nah, silakan dibaca pada teks berikut jika Ananda sekiranya belum bisa menjawab dari tanpa teks ini. Baik, langsung kita jawab saja. Nah, di sini ada pernyataan Sena menyoroti bahwa teks harus mudah dipahami oleh semua kalangan termasuk awam terhadap ekonomi. Ini bukan pendapat Sena, ini melainkan ini adalah pendapat si Rio gitu ya. Jadi ini salah, tidak setuju. Sena mempertimbangkan kelengkapan dan dasar bukti dari informasi yang merupakan bagian dari menilai keakuratan teks benar. Jadi teks itu akan akurat kalau dia mempunyai data tentunya dan juga pendapat ahli gitu ya. Jadi benar yang penilaian si Sena ini. Lalu yang ketiga, Sena memiliki inisiatif untuk memperbaiki isi teks dengan pendapat pribadinya sebagai ahli ekonomi agar lebih informatif. Ini tidak dijelaskan dalam teks. Dia hanya menjelaskan bahwasannya tambahkan dengan pendapat ahli, tapi tidak ada penjelasan bahwasannya yang ahlinya itu adalah Sena atau Sena adalah ahli ekonom, itu tidak ada. Jadi jawabannya tidak setuju, setuju, dan tidak setuju. Pembahasan lebih lengkap silakan dibaca pada slide berikut. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana nilai keakuratan informasi dalam teks sampah elektronik berbahaya sekaligus harta karun? Tentukan akurat atau tidak akurat untuk setiap pernyataan berikut. Oke, kita baca dulu teksnya ya. Sampah elektronik berbahaya sekaligus harta karun. Manusia modern sangat bergantung pada perangkat elektronik dari ponsel, laptop, tablet, hingga charger. Semua perangkat elektronik tersebut menghasilkan sampah elektronik e-waste yang berpotensi merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Contoh mencolok terjadi di Ayutthaya, Thailand pada 14 Mei 2025. Polisi menggerebek pabrik yang menyimpan 256 ton sampah elektronik. Sampah tersebut termasuk mobil tua dan drum oli yang membahayakan lingkungan karena mengandung logam beracun seperti timbal dan berlitium. Berdasarkan data Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU) dan Institut Pelatihan dan Penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 2022 dunia menghasilkan sekitar 62 juta ton sampah elektronik. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 80 juta ton pada 2030. Dari jumlah ini, hanya sekitar 22,3% yang didaur ulang, sementara Afrika memiliki tingkat pengolahan paling rendah yaitu di bawah 1%. Banyak barang murah bahkan palsu cepat merusak dan dibuang sehingga menambah beban limbah. Meskipun Eropa memproduksi banyak e-waste per kapita, 44 negara di benua ini telah memiliki regulasi khusus untuk mengelola e-waste dan mencapai daur ulang hingga 76%. Estonia, Norwegia, dan Islandia menjadi contoh pengelolaan yang baik. Di India, perilaku konsumen yang cepat mengganti gawai naik 73% dalam 5 tahun terakhir, makin memperburuk masalah e-waste. Untuk mencegah krisis sampah, ada 2 cara yang dapat diterapkan. Pertama, pilih produk berkualitas dari merek terpercaya agar lebih tahan lama. Konsumen dapat memilih ponsel top brand yang bisa bertahan sampai 7 tahun. Kedua, hindari kepemilikan barang elektronik tidak perlu dan prioritaskan perangkat multifungsi. Riset kolaborasi Universitas Helsinki dan Birmingham menunjukkan metode inovatif menggunakan asam lemak dari minyak jelantah untuk mengekstrak perak dari sampah elektronik.
Saat ini hanya 20% silver yang berhasil didaur ulang. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa EWAS sebenarnya adalah gudang perak. EWAS merupakan sebuah potensi ekonomi dan lingkungan yang masih minim dimanfaatkan. Baik, sekarang kita akan menilai keakuratan informasi pada teks yang tadi sudah kita baca, akurat atau tidak akurat. Nah, di sini ada benar salah ya, ada 3 pilihan, kita baca satu persatu. Informasi mengenai India yang mengalami kenaikan 73% terkait penggantian gawai tidak mendukung argumen utama karena hanya bersifat lokal, sementara dalam teks menekankan solusi global. Ini tentu saja tidak akurat. Karena seharusnya ini mendukung gitu ya, bukan tidak mendukung. Jadi hati-hati Ananda dengan ini nih. Ini negatif ya. Jadi ini tidak akurat. Nah, karena meskipun dia hanya fokus ke India, tapi memang dia membantu solusi global dalam artian mendukung tentang argumentasi solusi global ini. Kedua, data 62 juta ton EWAS dan proyeksi 82 juta ton disampaikan tanpa menyebut sumber data utama secara langsung sehingga validitasnya diragukan. Salah atau tidak akurat. Karena tadi dia menyebutkan bahwasannya yang menjelaskan data ini adalah ITU dan UNITAR tadi ya. Jadi ini salah. Penyebutan Universitas Helsinki dan Birmingham memperkuat kekuatan informasi karena didukung nama institusi riset kredibel dan data kualitatif riset benar. Ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut silahkan dibaca pembahasan pada slide berikut. Nah, pertanyaan selanjutnya, manakah pernyataan berikut yang sesuai dan akurat berdasarkan informasi dalam teks? Jawaban benar lebih dari 1. Kita baca dulu teksnya. Pasir laut, sedimen, dan perlindungan ekosistem pesisir. Wilayah administrasi Indonesia sebagian besar merupakan kawasan pesisir. Wilayah Indonesia terdiri atas 70% lautan dan 30% daratan. Indonesia juga memiliki lebih dari 17.000 pulau. Wilayah pesisir yang luas tersebut diikuti potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut misalnya material pasir, sedimen, tumbuhan, ikan, dan fauna pesisir laut lainnya. Selain itu, sektor pariwisatanya memiliki daya tarik besar dan cukup menjanjikan. Potensi sumber daya alam Indonesia sudah seharusnya dikelola dengan baik. Sumber daya alam seperti pasir dan sedimen laut lainnya seharusnya dilindungi. Tujuannya agar tidak mudah berkurang atau rusak. Ditinjau dari aspek perundang-undangan, pemerintah memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini. Aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Pemerintah telah mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dalam aturan tersebut. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sedimen di perairan laut dapat digunakan untuk beberapa kepentingan. Kepentingan tersebut seperti reklamasi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Sedimen juga dapat diekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tentunya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Aturan tersebut menjadi dua bilah mata pisau bagi keberlangsungan ekosistem pesisir dan laut. Selain memberikan keuntungan, aturan tersebut dapat mengancam ekosistem pesisir dan laut. Kondisi tersebut dapat terjadi jika implementasi di lapangan tidak sejalan dengan konsep konservasi. Peraturan tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman dalam melindungi ekosistem pasir dan laut. Dengan demikian, daya dukung ekosistem dapat ditingkatkan, bukan sebaliknya. Sumber daya di alam di kawasan pesisir hendaknya dikelola dan dimanfaatkan secara terbatas, terutama untuk kepentingan konservasi, bukan dieksploitasi. Jadi, mari kita terus mengkaji keberlanjutan sumber daya alam. Kita juga perlu memikirkan keberlangsungan kehidupan ekosistem pesisir dan laut. Baik, sekarang kita akan membahas soal berikut. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dan akurat berdasarkan informasi dalam teks? Kita akan baca satu persatu ya. Ekosistem laut berpotensi terancam jika konservasi tidak dijalankan secara konsisten. Benar, tadi ada ya di dalam teks. Pemerintah memperbolehkan ekspor sedimen laut selama dilakukan oleh pelaku usaha swasta. Ini nggak ada. Tadi selama kebutuhan di dalam negeri tercukupi baru boleh diekspor. Wilayah Indonesia yang didominasi lautan membuat potensi sektor pariwisata sulit berkembang. Ini salah.
Pemerintah telah membuat aturan tentang pengelolaan sedimen dalam Peraturan 26/2023. Ini benar. Peraturan baru memberi ruang penggunaan sedimen laut selama tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Ini juga benar, ada di teks semua ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silakan baca pada slide berikut. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Manakah fakta-fakta yang mendukung kesimpulan bahwa teknologi hijau berperan dalam perubahan iklim? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Baik, kita baca dulu teksnya. Perubahan iklim yang semakin nyata dan ancaman terhadap kelestarian bumi menuntut kita untuk mencari solusi efektif dalam menjaga keseimbangan alam. Salah satu solusi yang paling menjanjikan adalah penggunaan teknologi hijau. Teknologi hijau juga dikenal sebagai teknologi ramah lingkungan. Teknologi ini merupakan inovasi yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan global, terutama terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan cuaca ekstrim, suhu global yang meningkat, dan naiknya permukaan air laut. Hal tersebut juga memicu deforestasi, polusi, dan mengancam keberagaman hayati di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah tegas agar dampak perubahan iklim ini tidak semakin parah. Teknologi hijau seperti energi terbarukan, tenaga surya, dan angin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi penyebab utama emisi gas rumah kaca pada planet ini. Teknologi hijau juga sangat penting dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang sudah tidak bisa dihindari. Sistem pertanian presisi, infrastruktur tahan bencana alam, serta teknologi untuk menginvestigasi banjir dan kekeringan adalah contoh bagaimana teknologi hijau bisa membantu masyarakat beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Dengan kondisi bumi yang semakin menghadapi tantangan besar, seperti pemanasan global, polusi, kelangkaan sumber daya, dan hilangnya keanekaragaman hayati, penerapan teknologi hijau adalah keharusan. Melalui teknologi hijau, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup. Baik, sekarang kita akan bahas soal ini. Manakah fakta-fakta yang mendukung kesimpulan bahwa teknologi hijau ini berperan dalam perubahan iklim? Kita baca satu persatu ya. Teknologi hijau merupakan inovasi yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan global, terutama terkait dengan perubahan iklim. Ini benar ya, tadi ada di dalam teks. Perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan cuaca ekstrim, suhu global menurun, dan naiknya permukaan air laut. Ini kalau Ananda tidak hati-hati, Ananda akan terkecoh di sini nih. Karena di dalam teks menjelaskan bahwasannya suhu global meningkat, bukan menurun. Nah, jadi harus teliti ya, jadi ini salah. Teknologi hijau seperti energi terbarukan, tenaga surya, dan angin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini benar. Teknologi hijau juga sangat penting dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan teknologi. Nah, yang sudah tidak bisa dihindari. Ananda harus sangat teliti ya, karena ini sebenarnya banyak sekali pengecohnya. Karena teknologi hijau ini adalah upaya adaptasi, benar sampai sini, tapi bukan pada perubahan teknologi, melainkan pada perubahan iklim. Jadi di sini keliru, ini salah ya. Melalui teknologi hijau, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup. Ini benar. Jadi jawabannya A, C, dan E. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibaca penjelasan pada slide berikut. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai bagaimana menilai keakuratan dalam sebuah teks. Intinya adalah Ananda benar-benar harus teliti karena kadangkala terlihat sangat benar, tapi ternyata ada satu kata yang dijadikan pengecoh. Seperti menurun tadi yang harusnya meningkat. Jadi kalau buru-buru dan tidak teliti itu akan sangat terkecoh. Baik, sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.